Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Awaludin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jeffrey Kusuma PhD selaku pembimbing utama saya. Yang terhormat Ibu Jusmawati Masalese SSC MSI. Yang terhormat selaku pembimbing pertama saya. Yang terhormat Ibu Dr. Kasbawati SSC MSI selaku pembimbing pertama. Dan yang terhormat Ibu Naima Aris SSC MAT selaku penguji kedua saya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil yang kami dapatkan dari penelitian efektivitas metode Soliev dalam menentukan harga opsi Eropa dengan pembagian dividen. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana model Black-Scholes ketika adanya pembayaran atau pembagian dividen, dan yang kedua adalah bagaimana efektivitas penggunaan metode Soliev dalam menentukan harga opsi Eropa dengan adanya pembagian dividen. Kita langsung masuk pada pokok pembahasan. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah model Black-Scholes dengan pembagian dividen. Pada penelitian ini, model Black-Scholes akan dibangun dari model harga saham, sehingga ketika adanya pembagian dividen, harga saham akan mengalami penurunan. Yang kemudian kita akan mendapatkan model harga saham dengan dividen, yaitu sebagai berikut, di mana laju pertumbuhan harga saham akan dikurangi sebanyak dividen yang dibagikan. Dan perlu diketahui bahwa opsi merupakan fungsi atas saham dan waktu. Sehingga dengan menggunakan formula itu, kita akan mendapatkan model harga saham sebagai berikut. Di sini juga dimisalkan bahwa investor memiliki portofolio gabungan saham dan opsi. Sehingga nilai portofolio pada waktu T untuk investor yaitu jumlah dari opsi, harga opsi ditambah lembar saham dimiliki oleh investor. Di mana dalam selang waktu DT, kita akan mendapatkan pengembalian portofolio sebagai berikut. Kemudian dari persamaan ini, kita akan melakukan substitusi model harga opsi yang kita peroleh sebelumnya dan model harga saham dengan dividen, yang kemudian kita lakukan strategi reverse covered call, menempatkan saham pada posisi beli dan menempatkan opsi pada posisi jual. Sehingga kita akan mendapatkan pengembalian tingkat portofolio yang bebas risiko yaitu sebagai berikut. Nah, nilai V dan nilai DV ini kemudian kita substitusi ke dalam persamaan portofolio yang bebas risiko yaitu sebagai berikut. Yang kemudian kita akan memperoleh model Black-Scholes dengan pembagian dividen yang akan kita gunakan untuk menentukan harga opsi tipe Eropa dengan menggunakan metode Soliev. Kita masuk pada poin kedua, yaitu diskretisasi metode Soliev. Berikut adalah persamaan yang akan kita diskretisasi. Adapun hasil diskretisasi untuk left to right adalah sebagai berikut. Untuk setiap turunan-turunan parsial yang ada pada persamaan. Setelah proses penghitungan, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut, yang dimana dalam bentuk sederhananya, kita akan mendapatkan persamaan beda hingga Soliev left to right, yaitu sebagai berikut, dimana untuk mengevaluasi titik VN plus 1, kita membutuhkan titik VN, titik VI plus 1N, dan titik VI kurang 1N plus 1. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar. Kemudian, untuk diskretisasi metode Soliev skema right to left, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita akan memperoleh persamaan beda hingga, yaitu sebagai berikut, di mana metode ini kita juga memerlukan 3 titik untuk mengevaluasi titik VN plus 1. Dapat kita lihat pada gambar untuk lebih jelasnya. Kita masuk pada konsistensi. Untuk mengecek konsistensi, kita akan menggunakan ekspansi daerah Taylor untuk setiap titik persamaan beda hingga, di mana untuk left to right, kita mendapatkan ekspansi daerah Taylor untuk setiap titik persamaan beda hingganya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah kita substitusi kembali kepada persamaan beda hingga, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, perlu diketahui bahwa suatu persamaan beda hingga dikatakan konsisten jika delta S dan delta T menuju 0, maka persamaan beda hingga akan kembali ke persamaan awal atau persamaan diferensial parsial, dalam hal ini adalah persamaan Black-Scholes. Sehingga ketika delta T dan delta S menuju 0, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Ini tidak lain adalah
interpretasi dari fungsi opsi terhadap saham dan waktu. Sehingga persamaan ini kembali, persamaan beda hingga untuk left to right kembali kepada model Black-Scholes yang kita gunakan. Oleh karena itu, untuk delta S menuju 0 dan delta T menuju 0, di mana persamaan beda hingga kembali ke persamaan diferensial parsial, maka dapat dikatakan bahwa persamaan beda hingga ini konsisten, memenuhi syarat konsistenan. Kemudian, untuk persamaan beda hingga diskretisasi, konsistensi persamaan beda hingga right to left dengan cara yang sama, dan memilih delta T dan delta S menuju 0, kita akan mendapatkan persamaan beda hingga yang kembali kepada persamaan sebelumnya, yaitu persamaan Black-Scholes. Sehingga dapat dinyatakan bahwa persamaan ini memenuhi syarat kekonsistenan atau konsisten terpenuhi. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu kestabilan persamaan beda hingga. Dalam pengecekan kestabilan, kita akan menggunakan metode von Neumann, yaitu mensubstitusi nilai elemen Fourier ke dalam persamaan beda hingga, baik left to right dan right to left, dengan syarat kestabilan yaitu harus memenuhi norm dari rho kuadrat, yaitu tidak lebih atau sama dengan 1. Untuk persamaan beda hingga left to right, setelah melakukan proses perhitungan, kita mendapatkan nilai rho kuadrat, norm rho kuadrat adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan pilih nilai rho kuadrat maksimum dengan memilih cos theta sama dengan 1. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan rho kuadrat sebagai berikut, yang merupakan syarat kestabilan untuk persamaan beda hingga left to right. Dengan cara yang sama, pada persamaan beda hingga right to left, kita akan mendapatkan syarat kestabilan adalah sebagai berikut. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu syarat batas dan syarat awal. Di sini ada terbagi dua syarat batas dan syarat awal, yaitu untuk syarat batas dan syarat awal untuk opsi jual, dan syarat batas dan syarat awal untuk opsi beli. Syarat-syarat ini akan kita gunakan dalam perhitungan menggunakan metode Solev nanti dalam menentukan harga opsi tipe Eropa. Langsung saja kita masuk kepada implementasi MATLAB. Garis besar dalam penyelesaiannya adalah, pertama kita input nilai-nilai yang diperlukan, kemudian kita gunakan syarat awal dan syarat batas, baik itu opsi beli, opsi jual atau put option, dan opsi beli atau call option. Setelah itu kita akan melakukan iterasi menggunakan metode Solev, baik right to left, left to right maupun gabungan kedua submetode tersebut. Kemudian kita lakukan interpolasi dan selesai. Oke, kita tinjau hasil implementasinya. Yang pertama, yaitu implementasi metode Solev untuk skema left to right, di mana data yang kita gunakan adalah data harga saham penutupan Coca-Cola Company selama 1 tahun. Dan dimisalkan bahwa kontrak opsi yang diterbitkan yaitu dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Adapun hasil informasi yang telah atau hasil data yang telah kita olah, kita mendapatkan harga saham close yaitu 62,44 per lembar, harga eksekusi atau exercise price yaitu 48, dengan tingkat suku bunga yaitu 5,75% dan dividen yang dibagikan itu sebesar 0,46. Adapun hasil komputasi dari metode Solev left to right dapat kita lihat pada tabel. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin panjang GERD yang kita gunakan, maka harga opsi dan harga opsi beli dan harga opsi jual itu semakin konvergen. Dapat dilihat juga dengan semakin kecilnya galat yang kita peroleh, mencapai 10 pangkat minus 2. Sehingga dapat dikatakan metode Solev left to right cukup efektif dalam menentukan harga opsi Eropa ketika ada pembagian dividen. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik. Kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu implementasi metode Solev dengan skema right to left. Dengan menggunakan data yang sama, hasil komputasi dari metode ini dapat kita lihat pada tabel.
Di sini juga dapat dilihat bahwa semakin panjang GERD yang kita gunakan, maka harga opsi beli dan harga opsi jual konvergen di satu titik, atau bisa dikatakan semakin konvergen, dan dapat dilihat dengan semakin kecilnya galat yang kita peroleh. Untuk galat opsi jualnya mencapai 10 pangkat minus 3. Sehingga metode ini cukup efektif digunakan untuk mencari harga opsi Eropa ketika adanya pembagian dividen. Kemudian kita akan tinjau implementasi metode Solev yang dimana gabungan dari left to right dan right to left, yaitu mengevaluasi setiap iterasi secara bergantian. Dengan data yang sama, hasil komputasinya dapat kita lihat pada tabel. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa semakin panjang grid yang kita gunakan, maka harga opsi beli dan harga opsi jual itu semakin konvergen. Dapat dilihat semakin kecilnya galat yang kita peroleh, bahkan untuk panjang GERD 10.000, kita 1.000 dan 10.000, untuk M 1.000 dan N 10.000 kita dapat memperoleh galat itu mencapai 0 untuk kesalahan pemotongan 10 pangkat minus 4. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik, yaitu dapat dilihat bahwa dia semakin konvergen ke titik 0. Oke, kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu kita mencoba bandingkan metode Solev untuk ketiga skema, yaitu left to right, right to left, dan gabungan submetodenya. Di sini dapat dilihat bahwa semakin panjang grid yang kita gunakan, ketiga metode ini konvergen, dapat dilihat dari semakin kecilnya galat yang kita peroleh. Untuk panjang GERD 10.000, N 10.000, dan M ada 1.000, dan M kita pilih 1.000, dapat kita lihat bahwa untuk gabungan submetode mencapai galat 0 untuk kesalahan 10 pangkat minus 4, dan sedangkan right to left dan left to right hanya mendapatkan galat yaitu 0,0253 dan right to left yaitu 0,254, yaitu sekitar 10 pangkat minus 2. Di sini dapat dilihat bahwa gabungan submetode, gabungan left to right dan right to left dalam menentukan opsi beli merupakan skema yang lebih efektif dari left to right dan right to left. Dan untuk left to right dan right to left, efektivitas penggunaan metodenya untuk menentukan opsi serupa, yaitu cukup baik, dan sedangkan yang lebih baik adalah gabungan dari kedua metode tersebut, yaitu dengan mengevaluasi setiap iterasi secara bergantian. Karena galatnya mencapai 0. Kita masuk pada kesimpulan dan saran. Ada beberapa yang dapat kita simpulkan, yaitu kita mendapatkan model best course dengan pembagian dividen yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk mengevaluasi, kita mendapatkan hasil diskretisasi dari metode Solev untuk left to right dan right to left, dapat dilihat pada slide. Dan syarat kestabilan yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Dan hasil komputasi yang kita lakukan untuk melihat efektivitas metode Solev, yaitu mendapatkan kesimpulan bahwa metode Solev skema left to right dan right to left memberikan hasil yang mirip baik pada opsi jual dan opsi beli. Sedangkan untuk metode gabungan skema left to right dan right to left memberikan hasil komputasi yang lebih efektif dibandingkan kedua metode tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sangat kecilnya galat yang kita peroleh, yaitu mencapai 0,00 sekian dengan kesalahan pemotongan itu 10 pangkat minus 4.
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, karena dalam skripsi ini efektivitas penggunaan metode Solev dalam menentukan harga opsi hanya ditinjau pada kontrak opsi Eropa. Oleh karena itu, untuk melanjutkan pembahasan ini, peneliti selanjutnya bisa menggunakan kontrak opsi tipe lainnya seperti opsi tipe Amerika atau opsi lainnya seperti opsi tipe Barrier. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Segala bentuk kekurangan, salah kata, mohon dimaafkan. Akhir dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.